Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Struktur dan fungsi anatomi kulit. Kulit adalah organ yang paling besar dari tubuh kita, yang meliputi hampir seluruh tubuh kita. Ukuran kulit yaitu 15% dari berat manusia. Rata-rata tebal kulit 1-2 mm. Kulit memiliki beberapa fungsi, diantaranya melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, memproduksi vitamin, menyembuhkan luka, memberi sensasi sentuhan, dan membantu sistem kekebalan tubuh. Pada dasarnya, lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Nah, epidermis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membentuk sel-sel kulit baru. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Dan yang ketiga, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah pasokan. Nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Lapisan epidermis sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut dengan stratum. Ada 5 stratum yang berada di lapisan epidermis, di antaranya: yang pertama, stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Selanjutnya, stratum lucidum. Lapisan ini memproduksi keratin lebih banyak, dan lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Kemudian, stratum granulosum. Pada lapisan ini terdapat sel-sel penghasil lemak yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat, ada stratum spinosum. Lapisan ini berperan dalam menciptakan keratin, yaitu sebagai bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir ada stratum basal. Lapisan ini terdapat pada lapisan epidermis yang paling dalam dan termasuk yang paling aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Struktur lapisan dermis lebih kompleks dan lebih tebal. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, juga terdapat ujung-ujung saraf. Pada lapisan kulit dermis ini, sebagian penyusunnya yaitu sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Fungsi dari kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Nah, sekarang apa sih fungsi dari lapisan dermis ini? Yang pertama, memproduksi keringat dan minyak. Yang kedua, merasakan sakit dan sentuhan. Yang ketiga, menumbuhkan rambut. Yang keempat, melawan infeksi. Dan yang kelima, mengalirkan darah. Sekarang kita lanjutkan ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan yang paling bawah atau yang paling dalam pada jaringan kulit. Struktur pada lapisan hipodermis ini adalah jaringan lemak dan jaringan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi dari lapisan hipodermis yaitu yang pertama, melekatkan kulit dengan otot maupun tulang. Yang kedua, melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Yang ketiga, sebagai cadangan energi. Dan yang terakhir, sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelenjar pada kulit manusia. Kelenjar pada kulit manusia terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan membuang zat-zat sisa pencernaan. Ada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat encer dan tidak berbau. Terdapat di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dahi, dan ketiak. Kelenjar ekrin diaktifkan oleh suhu tubuh yang tinggi dan emosi seperti kegugupan. Selanjutnya, kelenjar apokrin.
Kelenjar ini menghasilkan keringat pekat dan berbau, terdapat di ketiak dan daerah selangkangan. Kelenjar apokrin diaktifkan selama masa pubertas sebagai respon terhadap peningkatan produksi hormon seks. Nah, kelenjar kedua dari kulit yaitu kelenjar sebasea. Kelenjar ini menghasilkan sebum atau minyak yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan kelunakan rambut. Terdapat di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sebagian besar kelenjar ini terhubung ke folikel rambut.